Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita waktu di bulan yang mulia ini, di bulan yang spesial, di hari-hari yang utama di mana para salaf itu benar-benar mengagungkan hari-hari ini, mempersiapkan perjumpaan dengan tamu yang selama ini kita nanti-nantikan, yaitu bulan Ramadan. Namun bukan berarti bulan Rajab itu cuma sekedar bulan yang dilintasi begitu saja, karena orang mungkin sibuknya Ramadan sehingga menganggap Rajab sebagai batu loncatan saja. Ternyata bukan seperti itu. Rajab juga bulan yang mulia, Rajab bulan di mana menjadi langkah pertama kita untuk membiasakan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ini bulan haram, bulan yang dimana ibadah dilipat gandakan pahalanya dan maksiat atau dosa juga dilipat gandakan, sehingga kita wajib berhati-hati. Terlebih lagi sekarang bertepatan dengan menjelang pergantian tahun. Bulan Rajab, pergantian tahun, ini bisa menjadi hari bumerang ini, dimana banyak orang mungkin di pergantian tahun melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan, melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhai di bulan Rajab lagi. Bisa double ini dosanya ini. Ya, seandainya tidak di bulan Rajab saja dosanya sudah berbahaya, apalagi ini berada di bulan Rajab, makanya kita wajib berhati-hati terhadap dosa yang kita lakukan di bulan Rajab ini. Sudah tidak perlu pusing-pusing memikirkan harus apa kita di pergantian tahun ini, harus merayakan apa dan seterusnya, padahal itu bukan perayaan hari raya kita dan kita tidak boleh ikut-ikutan sebagaimana orang-orang kafir merayakannya. Sekarang kita akan melanjutkan kembali sifat ahlul Quran, sifat-sifat para ahlul Quran. Dan kalau tidak salah kita sampai pada pembahasan poin yang ketiga kalau nggak salah ya, dalam masalah makna Al-Quran. Yang mana buku ini sebenarnya membahas tentang sifat-sifat Al-Quran. Masih bab 1 yaitu seputar interaksi sahibul Quran atau ahlul Quran dengan Al-Quran. Yang pertama dari sisi lafadznya, yang kedua dari sisi iktisab alias niatnya, yang ketiga dari sisi makna. Dan sekarang kita berada pada pembahasan makna. Yang sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa di antara tanda-tanda ahlul Quran adalah mereka sibuk mempelajari ayat-ayat muhkam. Ya, sekarang kita masuk pada karakter yang sama, yaitu qala al-muallif waffaqahullah as-sifatus tsaniyah lahum annahum yu'minuna bil mutasyabih. Jadi mereka itu mengimani ayat-ayat mutasyabih. Ya, ayat-ayat mutasyabihat. Jadi mereka beriman kepada ayat-ayat mutasyabih, mengimaninya bahwasanya itu kalamullah wala yatakallifuna ta'wilaha. Ya, dan mereka tidak berusaha mentakwilnya. Mereka tidak mau berusaha mencari maknanya. Begitu juga mereka tidak mau berusaha menafsirkannya. Itu makna takwil. Sebagian para ulama tafsir mengganti kata tafsir menjadi takwil. Ya, jadi takwil di sini maknanya bukan mentakwil sebagaimana dalam akidah, yang artinya adalah merubah, menyelewengkan makna, beda. Takwil di sini maknanya tafsir lughatan, secara bahasa. Sehingga ahlul Quran itu mereka berusaha mempelajari ayat-ayat muhkamat dan mereka beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan tidak sibuk untuk mencari takwil maknanya atau mencari tafsir artinya. Contoh misalnya kita tidak sibuk mencari arti alif lam mim gitu. Kita cari-cari alif artinya ini, lam artinya ini, mim artinya ini. Enggak perlu, cukup kita yakini ini kalamullah, maknanya wallahu a'lamu bil murad. Allah yang lebih tahu tentang apa yang Allah inginkan. Jadi kita sandarkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan Al-Qur'anu ala arba'ati ma'an. Al-Qur'an itu terbagi menjadi 4 makna. Minhu ma ya'lamuhu kullu ahad. Yang pertama, apa-apa yang diketahui maknanya oleh semua orang. Jadi maknanya masyhur di kalangan kita. Wadzalika bilisanihimul ladzi ya'rifuna. Ya, karena ayat itu turun dengan bahasa yang mereka ketahui. Jadi ini maksudnya untuk orang-orang Arab tentunya, karena mereka mengetahui bahasa tersebut.
Jadi pembahasan yang pertama, Al-Quran itu secara makna diketahui artinya oleh semua orang. Jelas maknanya. Yang kedua, wa minhu ma la ya'rifuhu illa ahlul ilm. Yang kedua adalah yang tidak ada mengetahui maknanya kecuali para ahlul ilm. Berarti yang kedua yang mengetahui maknanya hanya para ulama. Kal ahkam wa ghairiha. Sebagaimana hukum-hukum dalam Quran dan yang lainnya. Wa minhu ma la ya'rifu illa bilisanil Arab. Yang ketiga, tidak diketahui kecuali oleh orang Arab saja. Kalau yang pertama kan tadi oleh semua orang, kita semua bisa tahu kalau belajar gitu. Yang kedua oleh para ulama. Yang ketiga hanya diketahui oleh lisan-lisan Arab saja. Sebagian ayat misalnya berbunyi tentang kebiasaan-kebiasaan orang Arab, maknanya apa gitu. Bagaimana ayat ini diturunkan, keadaan seperti apa, itu cuma orang-orang Arab yang mengetahuinya karena memang Quran turun dengan bahasa mereka. Wa minhu, yang keempat, makhtassallahu jalla wa ala bima'rifatihi. Yang berikutnya adalah apa-apa yang Allah khususkan kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang atau terkait makna asli ayat tersebut. Jadi yang keempat itu adalah makna yang cuma Allah saja secara khusus yang mengetahuinya. Ya, jadi kata Ibnu Abbas, 4 jenis makna Al-Quran. Yang pertama bisa diketahui oleh semua orang, kullu ahad. Yang kedua hanya diketahui oleh para ulama, diantaranya adalah hukum-hukum. Yang ketiga adalah diketahui para pemilik bahasa, yaitu orang-orang Arab. Dan yang berikutnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala secara khusus yang mengetahui maknanya. Inilah ayat-ayat mutasyabih. Wa ikhtassallahu subhanahu wa ta'ala bima'anihi falam yuttali' alaihi ahadun minan nas ala sabilit tafsil. Makanya yang tahu secara khusus hanya Allah Subhanahu wa taala tentang makna tersebut, maka tidak ada satupun orang yang mampu mengetahui maknanya secara rinci. Itu artinya. Tidak ada orang yang mengetahui maknanya secara spesifik, cuma Allah yang tahu. Wa in kana min haitsul ma'nal kulli wal ijmali fa innal qur'ana innama khatabana Allahu azza wa jal bima'anin ma'rufah. Adapun Al-Qur'an secara umum, secara general itu membahas tentang makna-makna yang bisa dipahami oleh kita. Jadi di sini penulis menyebutkan bahwasanya yang khusus itu cuma sedikit gitu. Yang cuma Allah yang tahu itu cuma sedikit. Contoh misalnya fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu cuma terdiri dari 14 huruf. Cuma terdiri dari 14 huruf. Huruf-huruf muqatta'ah misalnya dalam Al-Quran. Itu cuma 14 huruf dan posisinya cuma berapa dalam Al-Quran? Sedikit. Sehingga itulah mungkin ayat-ayat mutasyabihat cuma sebagian, mayoritasnya apa? Ayat-ayat yang bisa diketahui oleh semua orang yang mau mempelajarinya. Sehingga bukan berarti Quran itu kitab yang rancu karena cuma Allah saja yang tahu artinya. Cuma sebagian saja. Tentu ada hikmahnya ya. Kenapa Allah mengkhususkan maknanya cuma Allah yang tahu, supaya agar kita itu mengerti bahwa ini kalamullah gitu. Kalau semuanya tahu, apa mukjizat Quran berarti? Kalau semua maknanya terbongkar, semua orang paham, ini berarti kalam bashar gitu, karena manusia mengerti semuanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik Al-Qur'an yang mengucapkan ayat-ayat ini lebih berhak mengetahui makna rincinya. Idzan fal maqsud min hadza, maksudnya adalah annal mar'a idza ja'ahu syai'un minal mutasyabih waqafa indah. Ya, seseorang kalau misalnya bertemu dengan ayat-ayat mutasyabih waqafa indah. Apa namanya? Tawakkuf. Tawakkuf itu apa? Sudah cukup, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wakala amrahu ila Allah jalla wa ala. Dan dia menyerahkan perkara ini hanya kepada Allah. Ditanya apa tafsir Yasin misalnya. Kita jawab wallahu a'lam. Allah lebih tahu tentang artinya. Makanya di beberapa kitab-kitab tafsir tulisannya wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui muradnya, maknanya. Jadi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dalam beberapa ayat-ayat mutasyabihat. Wa yanbani 'ala dzalika mas'alatun muhimmah. Ada masalah yang penting di sini. Annal mar'a yahrisu qadra istita'atihi. Annal mar'a yahrisu qadra istita'atihi 'ala alla yufassira al-Qur'an bi ra'yihi. Wa alla yajtahid fihi bi dhannihi. Sini ada perkara yang penting. Hendaknya tidak boleh ada orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya. Alla yufassir Al-Qur'an bi ra'yihi. Dia tidak menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya. Wa alla yajtahidu fihi bi dhannihi, dan dia tidak berijtihad dengan prasangkanya. Artinya apa? Dalam menafsirkan Quran kita perlu dalil lagi. Contoh misalnya para ulama mengarahkan kita ketika Quran tafsirkan dengan ayat Quran lainnya. Kalau tidak ada maka dengan hadis. Kalau tidak dengan hadis maka dengan kalam Arab. Bagaimana orang-orang Arab memahaminya. Kalau tidak lagi nanti baru boleh masuk pada pendapat-pendapat yang kuat di kalangan para salaf pertama dulu. Pendapat para sahabat, pendapat para tabi'in sampai seterusnya.
Jadi tidak boleh langsung kita mengambil tafsir dengan pendapat sendiri atau diri sendiri. Belakangan kan yang ramai dibahas adalah banyak orang menafsirkan ayat dengan pemahaman sendiri. Contoh misalnya tentang selamat Natal itu ada dalam Quran. Ya. Ketika dibantah, kita tidak bisa membantah profesor. Ya. Maka ini terlalu berbahaya untuk umat. Ya. Semakin tinggi gelarnya, semakin berani berbicara, semakin merasa tidak ada yang bisa membantahnya gitu kan. Ini berbahaya. Padahal itu pendapatnya sendiri. Bagaimana ia menafsirkan kata salam dengan selamat versi greeting, versi tahniah. Gimana? Ini adalah kekeliruan gitu. Kayak menafsirkan dua bahasa dengan konteks yang berbeda. Maka yang seperti ini menafsirkan dengan ro'yunya, dengan akalnya sendiri, dengan pendapatnya sendiri. Ini nggak boleh. Walidzalika jaa fil asar. Makanya ada asar yang menyebutkan apa? Anna man qala fil Qur'ani bi dhannihi faqad akhta'a walau asab. Barang siapa yang menjelaskan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan prasangkanya, maka dia telah salah meskipun dia benar. Gimana tuh maknanya? Ya, kalau ada orang misalnya menafsirkan Quran pakai prasangkanya dia sebenarnya posisinya benar, tetap dikatakan salah karena dia menafsirkan dengan prasangkanya sendiri. Harus dengan dalil yang kuat, harus dengan pendapat-pendapat yang jelas. Tidak boleh dia menafsirkan ayat dengan versinya sendiri, atau membahasakan ayat dengan bahasanya sendiri. Contoh misalnya sudah lama dulu viral ketika menafsirkan ayat wajadaka dhallan fahada. Wahai Muhammad, kamu itu dulu ditemukan dalam keadaan tersesat, lalu Allah berikan petunjuk. Katanya dalil ini menyebutkan dulu Rasul juga tersesat katanya. Karena di ayat ini menyebutkan Rasul dhalun. Rasul itu tersesat. Berarti dulu Rasul itu sebelum datangi Islam sama kayak orang-orang jahiliyah tersesat. Dengan ayat ini. Kalau dia melihat ayat yang lain atau dia melihat bagaimana hadis, bagaimana pendapat ulama, bagaimana sahabat tentang ayat ini, maka dia nggak mungkin mengatakan begitu. Ternyata kan tafsiran kata sesat di sini bukan sesat secara agama. Dhal di sini maksudnya apa? Dia tidak mengetahui arah. Rasul tidak tahu harus ngapain di zamannya di saat mayoritas itu melakukan kesesatan. Atau tafsir lain disebutkan wajadaka dhallan itu maksudnya Rasul pernah tersesat dahulu di kota Makkah. Sampai akhirnya ditemukan oleh Abu Bakar. Akhirnya diantar pulang sampai ke rumahnya. Itu artinya tersesat bukan dalam hal tersesat dari sisi agama. Ada juga salah seorang yang menafsirkan Al-Qari'ah dengan qari perempuan. Di terjemahan ini Al-Qari'ah artinya hari kiamat katanya. Padahal Al-Qari'ah itu adalah qari perempuan. Pertama dia bahlul bahasa Arab. Pertama. Yang kedua tahsin dia rosib, gagal. Ya, jelas ain dibaca hamzah sama dia. Ini yang kayak gini-gini tentu orang-orang yang menafsirkan dengan akalnya sendiri. Dan sekarang banyak banget. Artinya banyak orang-orang yang menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai dalil-dalil yang keliru. Ada satu dalil terkenal tentang orang-orang menjadikan dalilnya sebagai perintah maulid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ayat ini katanya digunakan sebagai ayat perintah maulid. Kenapa begitu? Karena Allah memuji Rasul di ayat ini sebagai uswah hasanah, maka kita juga harus ikut memuji Rasul sebagai uswah hasanah. Kita boleh mengadakan acara yang memuji-muji Rasul katanya di acara tersebut. Pakai dalil, itu dalilnya dalil maulid katanya. Tentu ini juga keliru ya. Jadi menafsirkan ayat itu tidak boleh dengan prasangka kita atau dengan akal kita. Dulu zaman corona, cari ayat di Quran corona. Oh ini ayat corona, ada kaitannya sama ini. Maksudnya ini jelas-jelas keliru ya. Nanti kita lihat bagaimana penafsiran itu ada syarat-syaratnya. Nah di sini penulis mengatakan meriwayatkan asar man qala fil Qur'ani bi dhanni faqad akhta walau asab. Jadi dia tetap salah meskipun dalam hal tersebut pendapatnya benar. Waqad daraba sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arwa al-amtsilah. Banyak sekali contoh-contoh. Fil wuqufi inda ma jahilu. Tentang bagaimana mereka berdiam diri atas ayat-ayat yang mereka enggak ngerti. Lihat contoh para sahabat, kalau ditanya enggak ngerti ya diam aja tawakuf. Lihat contohnya misalnya Su'il Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pernah ditanya radhiyallahu anhu. Wa khalifatuhu Umar. Ya, begitu juga Umar pernah ditanya tentang ayat dalam Al-Qur'an yaitu wa fakihatau wa abba. Mungkin antum sekarang ditanya bisa jawab. Apa arti wa fakihatau wa abba? Di mana Allah menyebutkan tentang dan buah-buahan juga abba itu rerumputan. Ya, Abu Bakar pernah ditanya tentang ayat ini. Mal abbu huna? Apa makna al-ab huna? Apa kata Abu Bakar? Ayyu sama'in tadhulluni wa ayyu ardin taqulluni in qultu fi kitabillahi ma la a'lam.
Langit mana lagi yang mampu melindungiku? Bumi mana lagi yang mampu memikulku ketika aku berani mengatakan apa yang tidak aku ketahui dari kalamullah. Jadi bahasa beliau puitis. Langit mana lagi yang bisa melindungiku? Bumi mana lagi yang bisa aku tinggali ketika aku berani mengatakan apa yang aku tidak ketahui tentang kalamullah. Jadi beliau nggak tahu itu. Beliau tidak mencoba menafsirkannya versi beliau. Atau beliau menjawabnya dengan alasan, masa saya sahabat nggak bisa jawab gitu kan? Masa saya sahabat Nabi nggak bisa jawab ayat beginian doang kan gitu? Tapi beliau memang tidak tahu, artinya beliau tidak pernah mendapatkan dalil secara langsung tentang makna ayat tersebut apa. Walamma su'ila anha Umar juga pernah ditanya tentang ini setelah wafatnya Abu Bakar dengan pertanyaan yang sama. Apa beliau jawab? Waiha Umar wa abi Umar wa ummihi in qala fi kitabillahi ma la ya'lam. Celakalah Umar, celakalah ayahnya, celakalah ibunya kalau dia berani mengatakan apa-apa yang dia tidak ketahui dari Al-Qur'an. Sekarang orang banyak sekali berbondong-bondong gitu. Saya sering jumpai sekarang banyak kajian-kajian itu orang menafsirkan ayat ternyata dia riwayat belajar bahasa Arab nggak pernah. Ya, belajar tafsir juga belum pernah. Belajar diniyah bahkan belum pernah. Ya. Kadang-kadang sekarang Masya Allah banyak sekali para motivator psikologis. Ya, mulai dari psikolog ya bikin kajian-kajian psikolog, tiba-tiba nanti dipanggil ustadz dan tiba-tiba ceramah. Awalnya motivator, tiba-tiba jadi ustadz dan dia menafsirkan ayat. Kajiannya pakai papan tulis, dia tulis ayat ini. Pas ditanya pernah belajar bahasa Arab di mana, pernah belajar tafsir di mana, nggak pernah. Nah ini gimana cara menjawabnya gitu? Bagaimana dia bisa menafsirkan ayat tersebut? Apakah modal terjemahan tiba-tiba dia bisa menafsirkan ayat? Kan nggak mungkin. Terjemahan siapa dulu yang dia baca gitu? Terjemahan siapa? Kalau dia terjemahannya salah juga, maka dia salah paham juga terhadap ayat-ayat tersebut. Ya, dulu pernah ada kejadian, murid anak nanya tentang makna wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah itu mengelilingi orang-orang kafir. Ya, muhit bil kafirin. Allah mengelilingi orang-orang kafir. Apa maksud ayat ini? Wallahu muhitum bil kafirin. Ana bilang wallahu a'lam. Ana enggak bisa jawab apa maksud ayat tersebut. Setelah itu ana baca tafsir, banyak tafsir ana baca, baru ana sampaikan ke orang tersebut. Setelah ana baca tafsir, maksud ayat ini kata muhit itu bukan berarti Allah bersama orang-orang kafir. Tapi Allah itu selalu mengawasi mereka di setiap perbuatan mereka, di setiap perkataan mereka, Allah mengawasi mereka. Itu makna muhit di situ. Baru Anda bisa jawab. Cuma mungkin orang sekarang ketika itu tinggal buka ya, Quran terjemahan, oh ini artinya, langsung ditafsirkan seenaknya dia. Itu enggak bisa seperti itu dalam masalah menafsirkan ayat. Oh fi zamanina, ya, ditegur karena Syekh Abdul Salam itu hidup bareng kita juga di zaman kita juga. Beliau bilang apa? Wa fi zamanina hadza kullun asbaha yatakallam fi kalamillahi azza wa jalla. Sekarang semua orang jadi ngomongin kalamullah, ya, belaga menafsirkan ayat. Wa yaqulu fihi bidhannihi, bahkan dia berani menafsirkannya dengan prasangkanya. Wa yatakharrasu fihi bihadsihi wa khassatan fima yata'allaqu fil ulumil insaniyah. Beliau sampai menegaskan terutama dalam masalah ulum insaniyah. Ulum insaniyah apa? IPA. Terutama dalam masalah biologi atau terutama dalam masalah-masalah ulum-ulum manusia itu untuk IPA, IPS, psikologi dan lain-lain itu disebut ulum insaniyah di sini. Sehingga beliau mengetahui bahwa bal wa ta'adduhu lil ulumit tabi'iyah, lihat. Bahkan dalam masalah biologi juga ditegur juga. Wa kullu dzalika khataruhu azimun. Wa qad jaa'a an man qala fi kalamillahi azza wa jalla bi dhannihi faqad akhta wa la asab. Itu yang tadi Anda bilang, kadang-kadang soal psikologi, orang ngarang-ngarang tentang tafsiran ayat demi mendukung kajiannya, demi mendukung majelisnya, demi mendukung komunitasnya. Kadang-kadang dibuat-buat ayat itu. Diarahkan ke sini maknanya, diarahkan ke situ maknanya. Ini keliru tentu. Dalam masalah seperti ini, kita harus mengetahui usul dalam tafsir sebelum menafsirkan ayat. Tadi Anda bilang masalahnya dimulai dari ranah-ranah psikologis. Ayat-ayat tentang psikologis ini biasanya banyak sekali kesesatannya. Apalagi mereka mulai mencari ayat-ayat yang dulu tuh disebutnya apa ya? Heart touching. Mencari ayat-ayat yang menyentuh hati, lalu ditelusuri maknanya, berusaha dibuat orang itu jadi seolah-olah menyelami ayat itu padahal dia keluar dari ranah tafsir yang lurus. Ini keliru. Kita harus berhati-hati dalam masalah seperti ini. Nah, beliau nyebutin kayak gini. Beliau bilang, "Wa man fassara kalam Allah azza wa jalla fa inna ma yaqul inna muradallahi azza wa jalla dzalik." Contoh misalnya menafsirkan ayat, dia bilang gini, maksud Allah tuh begini. Allah tuh pengennya begini. Dia ngomong begitu misalnya, berani banget dia ngomong gitu misalnya. Allah tuh maksud Allah tuh begini di ayat ini. Misalnya dia ngomong gitu, wa idza alimna anna
Man kadzaba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabawwa maq'adahu minan nar. Kita kan tahu ya, orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disiapkan tempat duduk di neraka. Fama dhannuka biman kadzaba 'ala Allah azza wa jalla fi tafsiri ayatin aw fi ta'wiliha. Coba sekarang bayangkan bagaimana kalau dia berdustanya soal kalamullah. Kalau soal hadis aja disiapkan tempat di neraka, apalagi dia bohong soal kalamullah. Maka ini harus berhati-hati dalam menafsirkan ayat. Walidzalikal muslim yahris qadra istita'atihi ala an yahtata fi hadzal bab wa an yaltazima al-wara' wal khasya fihi. Kita sudah mulai harus banyak rasa takut kita dalam masalah ini. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau misalnya tahu jelaskan sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Kalau masih ragu jangan disampaikan. Kalau misalnya masih ragu maka jangan disampaikan. Jangan langsung tiba-tiba kajian tafsir, kajian ini padahal dia belum siap dalam masalah tersebut. Ini malah ngaco nantinya, ngalur ngidul. Nah, lihat wahuna mas'alatun muhimmah. Ada masalah yang sangat penting di sini. Masalah hal yumkin an yufassiral Qur'an am la? Pertanyaannya sekarang, kan tadi kita udah lihat, kita nggak mungkin bisa menafsirkan ayat sesuai dengan apa yang Allah secara pasti inginkan. Sekarang boleh nggak menafsirkan Quran? Atau Quran bisa tidak ditafsirkan? Ini pertanyaan besar. Jawabannya apa? Na'am, inna tafsiral Quran yumkin. Ini pendapat penulis tentunya. Beliau bilang, ya, menafsirkan Al-Quran itu masih mungkin. Ya, kalau misalnya kita berusaha untuk memerhatikan beberapa poin-poin yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Dalam masalah tadi makna-makna itu Al-Quran ada 4 tadi. Berarti yang mungkin ditafsirkan yang mana? 1, 2, 3 atau 4. Yang masih mungkin kita pelajari tafsir atau yang mungkin ayat itu mesti ditafsirkan itu adalah yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat saja yang mungkin kita tidak bisa menafsirkan ayat tersebut. Artinya boleh. Ayat 1 sampai 3 masih bisa kita tafsirkan. Walakin, langsung penting ke poinnya lihat. Liya'lamal muslim anna tafsira kalamillahi azza wa jal la budda lahu min qaidaini ijmalain. Ya, harus ada 2 kaidah dalam tafsir. Berarti ada 2 ketentuan utama ketika kita menafsirkan ayat. Al-qaidul ijmali al-awwal, kaidah global. Yang pertama adalah annahu la yajuzu an yufassira kalamallahi jalla wa ala bighairil lisanil arabi. Dia tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa selain bahasa Arab atau keluar dari kaidah dan tatanan bahasa Arab. Enggak boleh. Wa ma yahtamiluhu lisanul Arab, dan apa-apa yang mungkin berkaitan dengan lisan Arab, karena Quran itu bilisanin arabiyyin mubin, keluar dari lisan Arab. Sekarang misalnya kita pengen menganut Nusantara misalnya, karena kita orang Indonesia, lalu kita tafsirkan ayat ini versi kita, kalau di Indonesia begini maksudnya, nah misalnya begitu, maka ini penafsiran ini keliru. Kenapa? Karena secara kaidah yang harus kita lihat adalah lisan al-Arab. Bagaimana orang-orang Arab memaknai atau memahami ayat-ayat yang Allah SWT sebutkan itu. Wa kam nasma' fi hadzal zaman man yufassir al-Qur'an bima'anin la yaqbaluha lisan al-Arab. Ya, betapa banyak orang-orang itu di zaman sekarang yang menafsirkan Al-Qur'an yang tidak diterima di kalangan Arab sama sekali. Maksudnya apa? Orang Arab aja sampai bingung kok dia bisa nafsirin begitu gitu. Ya, ini adalah perkara yang asing bagi mereka. Wala yastaqimu ala lughatihim, dan tidak sesuai dengan tatanan bahasa Arab gitu. Jadi nggak jelas. Contoh tadi Al-Qari'ah lah misalnya. Contoh itu. Kok dia tiba-tiba bisa nafsirin begitu gitu. Padahal orang Arab sendiri nggak mungkin menafsirkan itu. Gara-gara Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah. Dia tiba-tiba menafsirin begitu, kan ajib gitu. Ini orang aneh banget. Atau misalnya tentang bahwasanya disepakati ayat tentang perintah hijab itu hukumnya wajib gitu kan. Tiba-tiba ditafsirkan tidak wajib pakai hijab dengan tafsirnya sendiri. Ini kan asing di kalangan Arab. Di ayat ini itu mengandung perintah, misalnya ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ini kan perintah gitu. Katakan wahai para nabi kepada istri-istrimu, saudari perempuanmu, anak-anak perempuanmu untuk menggunakan hijab. Ini kan perintah wajib gitu. Tiba-tiba ada orang yang bilang, enggak kok ini perintah bukan wajib. Padahal secara bahasa tatanan saja sudah wajib, tiba-tiba dibilang tidak wajib. Ini keliru. Karena dia keluar dari kaidah asalnya. Illa mudharabatun lil ma'anil 'azimah fi hadzal kitabil 'azim. Kecuali ada apa maksudnya? Ada komparasinya gitu. Jadi penafsiran dia itu ada dalil lainnya di Quran ini gitu. Ada penguatnya dari ayat-ayat yang lain. Itu mungkin bisa diterima. Kalau tidak maka kita tinggalkan. Wal qaidus tsani, kaidah yang kedua adalah annahu la yajuzu tafsirul Quran bima'nan
yusadimu ma'na fi ayatin ukhra. Yusadimu ma'nan fi ayatin ukhra. Ya, bahwa tidak boleh ada yang menafsirkan Al-Quran yang mana ayat tersebut bertentangan dengan ayat lain di Quran. Misalnya ditafsirin ayat ini dengan tafsiran yang bertentangan dengan ayat yang lain. Contoh, banyak nih dalam masalah akidah ini. Ketika orang menafsirkan yadun dengan misalnya dengan kekuasaan. Yad dengan kekuasaan. Bagaimana dengan ayat yang lain ketika menyebutkan yad itu tidak mungkin lagi bisa ditafsirkan dengan kekuasaan. Ini kan berarti bertentangan gitu. Misalnya orang menafikan bahwa Allah ada di atas langit, sedangkan banyak ayat lain yang menyebutkan Allah berada di atas langit. Berarti dia bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Atau misalnya dia bilang Allah ada di mana-mana, sedangkan di ayat-ayat yang lain menyebutkan Allah ada di arsy, Allah ada di langit, berarti kan bertentangan gitu. Seandainya dia menafsirkan ayat ini dengan tafsiran dia, harusnya tafsirannya tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Itu makna simpelnya begitu. Jadi ini dua kaidah simpel. Beliau tidak nyebutin usul tafsir loh. Jadi beliau tidak nyebut usul, tapi beliau cuma menyebutkan kaidah global. Andai kamu mau mencoba menafsirkan ayat, lihat dua pertimbangan ini gitu. Kalau misalnya udah keluar ya tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh ayat-ayat yang lain, maka tidak bisa diterima tafsirannya. Aneh gitu, asing. Sebenarnya banyak contoh-contohnya, Anda nggak mau sebutkan, takut menjadi syubhat bagi orang-orang gitu. Karena orang-orang salah faham terhadap ayat-ayat tersebut. Karena banyak orang-orang salah faham gitu. Dan mereka mengira bahwa tafsiran itu benar. Ya, contoh misalnya ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar paling terkenal ini. Apa ayat 1000 dinar? Kalau antum nggak tahu berarti alhamdulillah. Ayat 1000 dinar adalah ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini disebut sebagai ayat 1000 dinar. Dengan alasan ayat ini adalah sebab datangnya rezeki berlipat-lipat, maka disebut ayat 1000 dinar. Padahal konteks ayatnya nggak ke situ. Konteks ayatnya adalah bagaimana kita harus bertakwa kepada Allah soal segala urusan, solusinya Allah yang kasih. Ini bukan soal jaminan harta yang tiba-tiba jadi 1000 dinar gitu. Dan ini sering digunakan oleh orang-orang kita. Bacalah ayat ini sekian kali, maka kamu akan dapat ini sekian. Bacalah ayat ini sekian kali, maka aneh. Bahkan ada pernah ayat yang digunakan untuk kalau kamu pengen gak kelihatan sama orang-orang, baca ayat ini. Jadi ayat untuk sakti gitu, dia baca ayat ini supaya kalian gak ini. Atau misalnya dia kalau kamu pengen bikin semut gak ada di rumah, baca ayat yang Nabi Sulaiman itu. Ya ayuhan namlu dkhulu fi masakinakum la yahtimannakum Sulaiman gitu kan. Dia baca ayat itu biar semut gak ada di rumah kamu. Tentu konteksnya gak sesuai. Emang ayat itu udkhulu masakinakum, masuklah ke rumah-rumah kalian, betul gitu. Tapi Anda ngomong bahasa itu nggak dipahami oleh semut. Nah, apalagi ngomong makoliin, nggak nyampe semut juga, nggak nyampe ke ke mereka. Artinya ayat-ayat ini dalam konteks itu membahas tentang tertentu. Jangan dibawa ke konteks yang lain yang memang bertentangan dengan konteks yang lainnya. Ini dalam masalah penafsiran ayat itu kita harus paham masalah tersebut. Jadi kita catat ini. Ini poin yang keberapa ya? Anda lupa ya. Poin yang ketiga kalau nggak salah, karena di sini tuh kita masih di bab 1, yaitu tentang interaksi. Interaksi ahlul Quran dengan Quran. Dengan Quran. Dan ini terbagi menjadi 3 kurang lebih. Yang pertama dari sisi lafaz, interaksi dengan lafaz. Yang kedua, interaksi dengan niat kaitannya, iktisab. Yang ketiga, soal makna. Ini ringkasan ini. Yang pertama soal lafaz kan sudah kita bahas ya, soal kualitas, kuantitas. Ini berarti kaitannya soal kualitas, ayat itu seperti apa, harus sesuai dengan turunnya. Terus kuantitas, soal jumlah, kedekatan dan seterusnya kan gitu. Tidak terburu-buru. Ini juga bagian dari lafaz. Nah, sekarang soal niat ini berarti tidak untuk iktisab. Nah, tidak menjadikan iktisab sebagai prioritasnya. Yang berikutnya secara makna. Secara makna berarti sudah 2 kita dapat. Yang pertama, mempelajari ayat-ayat muhkam. Yang berikutnya, mengimani dan tidak mencoba mendalami, kita sebut kata mencoba, mendalami makna ayat-ayat mutasyabih. Mutasyabih atau mutasyabihat ya.
Jadi ini pembahasan yang kedua, yaitu tentang secara makna, mengimani dan tidak mencoba mendalami makna ayat-ayat mutasyabih. Karena seorang muslim ketika dalam masalah ayat-ayat mutasyabih, apa yang harus dilakukan? Tawakuf. Tawakuf. Dia cukup berdiam diri, lalu dia kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masuklah ke pembahasan, apakah mungkin bisa ditafsirkan? Ya. Apakah mungkin bisa ditafsirkan? Rancu tulisannya. Jadi syubhat buat generasi akhir zaman nanti. Kalau ditonton sama anak 2070 kan bingung dia. Jadi tawakuf yang pertama, ayat-ayat di sini kita sebutkan, ayat-ayat Al-Qur'an. Itu ada terbagi menjadi 4 menurut Ibnu Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Yang pertama ayat-ayat apa? Ayat-ayat yang maklum, diketahui oleh semua orang. Semua orang. Yang kedua, ayat-ayat yang diketahui oleh ulama atau siapapun yang mau mempelajari maknanya. Yang berikutnya, yang keempat adalah ayat-ayat yang apa? Hah? Oh ya, ayat-ayat yang bahasanya dipahami dalam, panjang banget jadinya ya, tatanan bahasa Arab. Oke, yang terakhir adalah ayat-ayat yang hanya Allah secara khusus yang mengetahui maknanya. Oke, ini berarti segini pembahasannya, yaitu ayat-ayat Al-Quran itu ayat-ayat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya secara khusus. Adapun yang bisa ditafsirkan berarti ini. Berarti ini bisa ditafsirkan. Tentu penafsiran itu apa? Ijtihad ya. Ini adalah percobaan bagaimana kita memahami ayat gitu. Adapun kebenaran secara mutlak itu tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sini bisa ditafsirkan dengan syarat apa? Satu, apa? Harus ditafsirkan dengan makna yang sesuai tatanan bahasa Arab. Bahasa Arab. Nggak tahu deh itu udah penuh tuh. Gimana cara nulisnya? Yang kedua apa? Tidak bertentangan dengan ayat lain. Ini kaidah penting ya. Jadi bisa ditafsirkan dengan syarat, satu, ditafsirkan dengan makna yang sesuai tatanan bahasa Arab. Nggak boleh tiba-tiba melakukan perkara yang ajib gitu. Nggak pernah muncul di kalangan Arab dia muncul dengan tafsir tersebut. Yang kedua, tidak bertentangan dengan ayat lain. Jadi kalau ayat ini kita tafsirkan demikian, ternyata ayat lain menyebutkan yang berbeda atau kontra, berarti tafsirannya salah. Ini kadang-kadang banyak penafsiran yang ajib, yang ketika surat Al-Lahab yang dimaksud Abu Jahal. Ini ajib tentu ya, perkara yang ajib. Dia bilang surat Al-Lahab, ya menjelaskan Abu Jahal. Gimana? Kan namanya Al-Lahab. Jelas Abu Lahab, disebutkan Abu Jahal. Ini tentu perkara ajib. Ini keluar dari kaidah bahasa Arab. Dan banyak kadang-kadang orang menafsirkan ayat itu dengan sepahamnya mereka dan tidak mau lagi merujuk dengan apa-apa yang benar. Ya, ayat-ayat yang benar yang sesuai dengan makna lainnya. Kadang-kadang kita tidak mau membaca ayat yang lainnya sehingga menafsirkan ayat seenak kita itu. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Maka urutannya tadi sudah disebutkan. Dalam menafsirkan ayat Quran yang dipertimbangkan pertama kali ayat Quran lagi. Kalau ada ayat Quran lagi yang menafsirkannya, contoh misalnya siratal ladzina an'amta alaihim, kan ada ayatnya. Alladzina an'ama, bisa disebutkan ayat lainnya siapa mereka. Berikutnya juga kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, misalnya tidak disebutkan ya, tafsirannya secara langsung dalam Quran, berarti kita lihat di hadis. Contoh misalnya perintah Allah wa aqimis shalah atau wa aqimus shalah, perintah dari Allah SWT, dirikanlah salat. Salatnya gimana? Kan enggak ada di Quran secara spesifik. Ke hadis berarti. Selalu di hadis juga memang tidak disebutkan secara spesifik, secara rinci. Maknanya memang tidak disebutkan secara spesifik. Lihat lisanul Arab, bukan kamus maksudnya. Lihat lisanul Arab tuh, lihat bagaimana orang-orang Arab menyebutkannya tentang beberapa makna di kalangan mereka ditafsirkan sebagai apa kata tersebut gitu.
Lalu kalau tidak ada juga, maka barulah dia boleh beristihad dengan pendapat-pendapat yang mendekati kebenaran. Ya. Dan itu jarang sekali tentunya. Contoh misalnya tafsir Yasin dan Toha. Apakah itu betul nama Nabi SAW? Lihat di Qur'annya, nggak ada kan gitu. Tidak ada penjelasannya Yasin adalah Nabi, Toha adalah Nabi. Lihat di hadis. Apakah Nabi menyebutkan namaku adalah Yasin dan Toha? Ternyata tidak ada. Lihat lagi di Lisanul Arab. Apakah orang-orang Arab di dalam puisi mereka, dalam syair-syair mereka, mereka menyebutkan Nabi dengan bahasa Yasin atau Toha misalnya gitu. Lihat dari kalangan mana yang bisa kita lihat? Orang-orang yang diterima itu dari kalangan jahiliyah mendekati sadrul Islam, lalu di zaman Islam sampai tidak jauh dari zamannya Abbasiyah. Itu masih bisa diterima lah. Tapi kalau misalnya tidak disebutkan demikian, bagaimana kita bisa menerimanya gitu? Oh, ada nih yang menyebutkan Nabi misalnya Toha, siapa dia dulu? Di kalangan siapa dia dulu? Apakah dia sahabat, apakah dia tabi'in, atau ini, atau ini, atau ini. Kita bisa merinci seperti itu dalam menafsirkan ayat. Makanya kalau misalnya rujukan tafsir di kalangan para sahabat, tentu nggak jauh-jauh dari Ibnu Abbas, nggak jauh-jauh. Pasti kita akan kembali. Karena Nabi yang mendoakan sendiri untuk menjadi ahlul Quran. Sehingga rujukan para ulama tafsir, itu tidak mungkin bertentangan dengan Ibnu Abbas, karena itu yang paling dekat dengan Nabi dan sesuai dengan doanya Nabi SAW. Itu dalam masalah ini. Ya, dibacakan di sini ada sebuah hadis. Halaku ummati fil kitab. Ya, kebinasaan umatku ada itu dalam kebinasaan umatku ada pada Al-Qur'an. Lihat bagaimana bisa begitu. Yakni fil Qur'an. Yata'awwalunahu ala ghairi wajhihi. Dia menafsirkannya dengan tafsiran yang tidak sesuai. Wa man ta'awwala al-Qur'ana ala ghairi wajhihi faqad dhalla wa adalla ghairahu. Dan barang siapa menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan asalnya, maka dia telah sesat dan menyesatkan orang lain. Berarti kalau orang telah memahami Al-Quran dengan kesalahan, lalu dia menafsirkannya, dia ceramah di depan orang dengan tafsiran versi dia, maka dia sudah sesat, menyesatkan. Yang lebih parah dari sesat adalah menyesatkan orang lain. Kita harus berhati-hati dalam masalah seperti itu. Lanjut ke pembahasan berikutnya, al-amrul akhir, perkara yang terakhir dalam masalah yang ketiga ini, ma yata'allaq bi ma'ani al-Quran, dalam masalah makna adalah anna sahibal Quran la yujadilu bil Quran wala fihi. Para sahibul Quran itu tidak berdebat dengan Al-Quran atau tentang sesuatu di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang ahlul Quran itu tidak suka memperdebatkan Quran dengan Quran atau memperdebatkan isi dari Al-Quran. Ini bagian dari kebiasaan baik mereka yang mungkin tidak ada di diri kita-kita ini. Yang mana kita suka benturkan ayat dengan pemahaman kita masing-masing. Yang paling sering dalam masalah ini adalah tentang akidah. Bagaimana tentang sifat Allah Subhanahu wa taala sering saling dibenturkan. Berikutnya juga dengan masalah-masalah fikih misalnya dan lain-lain itu sering kali dibenturkan. Walidzalika sahha an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala man yaqra'ul Qur'an salasatu asnaf. Yang membaca Al-Qur'an itu ada 3 golongan. Rajulun yaqra'ahu lillah. Yang pertama, dia membacanya karena Allah. Yang kedua, wa rajulun yaqra'uhu lid dunya, dia membacanya untuk dunia. Yang ketiga, warajulun yaqra'uhu liyujadila fihi, dia membaca Al-Quran untuk mendebat orang lain dengannya. Dia mendebat orang lain dengannya. Contoh misalnya dia baca Quran, pokoknya gue harus cari tahu nih ayat ini nih, supaya itu orang ngomong gue bisa balas pakai dalil. Dicari-cari ayatnya. Apapun, sekalipun kita tahu orang itu salah, lalu kita cari-cari dalil untuk mendebat dia, berarti tujuan kita bukan lillah. Pastikan tujuan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun berikutnya, makanya di antara sebab kita harus belajar adalah raf'ul jahl dalam diri kita sendiri, mengangkat kebodohan pada diri kita sendiri. Bukan belajar untuk mendebat orang lain. Makanya kalau orang baru belajar pasti dia akan berusaha mencari-cari dalil untuk mendebat orang lain. Bahkan dalam hadis kita tahu Nabi SAW juga menyebutkan apa? Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membantah para ulama dan meremehkan para sufaha, fannarun nar, kata Nabi SAW, maka neraka untuknya. Ini berbahaya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengancam itu dalam Al-Qur'an. Walikulli wahidin min haula'i ma arada min nasibihi. Setiap mereka mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka tujukan, niatkan gitu. Kalau karena Allah pasti dapat ridho Allah, dan kalau karena dunia dia pasti dapat dunianya. Ya, misalnya dia baca Quran, ngafal Quran supaya dapat apapun yang berkaitan dengan dunia, dia dapat insyaallah. Ya, contoh misalnya dulu ana ditawarin kafling tanah. Kalau misalnya mau tes baca Qur'annya, hafalannya dites, dapat kafling tanah misalnya gitu. Anda bisa aja merojah hafalan untuk dapat itu kan.
Kita murojaah hafalannya kita kuatkan, kita bagus-bagusin dan lain-lain, dites dapat dong dunianya harusnya. Tapi ternyata ada yang salah nanti dari itu. Kita bisa menjual hafalan kita, ayat-ayat kita untuk dunia. Atau lain-lainnya banyak, misalnya tentang masuk kuliahan dapat beasiswa karena hafalan Quran dan lain-lain gitu. Ini dulu kami rasakan ya, Anda juga merasakan itu. Ketika mau masuk PTN, itu yang nawarin rektor-rektornya untuk masuk ke kampus tersebut. Ya, minimal dekan-dekannya itu udah japri-japri itu. Mau tidak masuk sini, silakan pilih jurusan ini dan itu. Kalau ngisi di sini diminta masuk sini. Sering. Tapi kalau kita gadaikan hafalan kita untuk dunia, mungkin kita dapat dunia itu. Nah, tidak dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya banyak orang baca ayat itu sengaja untuk mendebat gitu. Ya, makanya dia cari-cari ayat-ayat yang berkaitan itu untuk mendebat. Fal maksud annal mujadalah fil Quran. Mujadalah berdebat dalam masalah Quran. Anda pengen bilang debat dan diskusi itu beda. Ya, debat dan diskusi itu beda. Debat itu berarti nggak ada tujuannya kecuali ingin mencari pembenaran. Kalau diskusi itu cari kebenaran. Tapi kalau debat-debat itu nggak ada fungsinya gitu. Wal munazaah, apalagi munazaah. Munazaah ini perselisihan gitu. Ya, fihi manhiyun anha, maka dilarang bermujadalah dan munazaah dalam masalah-masalah Al-Qur'an seperti ini itu dilarang dalam syariat. Wa qad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ana za'imun, ini hadis yang sahih. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira. Aku ini menjamin, aku adalah pemimpin. Aku menjamin rumah, kata za'im di sini, aku menjamin rumah fi rabadil jannah, di pinggiran surga, liman tarakal mira walau kana muhiqqa, untuk orang yang meninggalkan perdebatan padahal dia dalam keadaan benar. Jadi aku jamin rumah ini di pinggiran surga dapat. Kalau misalnya dia dalam keadaan benar tapi dia menahan diri untuk tidak berdebat, ya, sengaja. Sekarang misalnya banyak orang mancing-mancing itu, ngajak orang debat begini dan begitu. Padahal kita posisinya benar. Kalaupun kita debat sama dia, kita benar dan kita bisa menang argumennya. Tapi kalau kita meninggalkan itu, balasannya adalah surga. Kenapa? Hikmahnya adalah karena kita menahan hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak mengikuti hawa nafsu kita. Boleh jadi pada saat belum berdebat benar, tapi ketika berdebat kita mengikuti hawa nafsu kita. Jadi ketika berdebat justru terjerumus ke dalam kesalahan, kesombongan dan lain-lain. Ini berbahaya gitu. Makanya debat-debat ini tidak diridhoi isinya itu. Kecuali memang maslahatnya besar untuk umat. Contoh misalnya dulu banyak sekali debat-debat para ustadz dengan kubu sebelah misalnya seperti itu. Antar kubu dipertemukan dalam debat, sudah jelas umat bisa menilai mana yang kira-kira lebih benar, mana yang lebih kuat dalilnya. Selesai debat itu, kubu yang tidak terima terus menjatuhkan, terus menjelek-jelekan, terus begini dan begitu. Apa tanggapan kita? Ngapain kita ikutin lagi? Kan pernah waktu itu didiskusikan dan dia kalah misalnya dalam masalah itu, kita urusin lagi maka hawa nafsu berarti. Karena memang dalam masalah debat ini justru yang menghindarinya jauh lebih utama daripada yang mengikutinya. Itulah dalam masalah sifat ini berarti dalam masalah makna ada 3 ya, berarti kita tambahkan 1. Berarti ada yang mempelajari ayat-ayat muhkam, mengimani dan tidak mencoba mendalami makna ayat-ayat mutasyabih. Berikutnya apa? Tidak suka debat. Langsung aja poin ini, tidak suka debat. Jadi dia tuh semakin banyak hafalannya nggak makin songong gitu kepada orang lain. Termasuk ini dalam masalah tingginya sanad ketika mempelajari Al-Qur'an. Lalu dia mendebat orang lain yang tidak sejalan dengan sanadnya. Atau dia mendebat orang-orang yang bacaannya lebih buruk daripada dia. Ya, orang kalau dapat sanad tuh langsung tengil gitu gayanya kalau kata orang Betawi. Dia langsung tengil, langsung pokoknya yang nggak bersanad nggak boleh baca Quran, nggak boleh jadi imam, nggak boleh apa. Salah seperti itu. Tentu itu bukan ciri-ciri ahlul Quran. Karena ahlul Quran itu tidak mungkin merasa unggul daripada yang lainnya. Atau misalnya kita kadang-kadang kalau baru belajar tahsin, bermakmum sama imam yang bacaannya jelek, kenapa sih jadi korektor di belakang itu? Jadi komentator, kol-kolah gitu kan? Kurang panjang, pasti gitu, pasti komentar. Atau kita jadi tiba-tiba berani mengomentari orang gitu. Anak kan sering dapat curhatan murid itu ngomong seperti itu gitu. Ustaz, masjid di rumah saya itu imamnya Al-Fatihahnya berantakan Ustaz. Baru belajar tahsin sebulan paling. Tiba-tiba dia ngomong gitu, Al-Fatihah imam di rumah saya itu berantakan Ustaz. Baru belajar sebulan. Tiba-tiba kebuktian dia ngomong seperti itu. Itu kan menandakan apa? Semua orang ketika sudah mempelajarinya, lalu dia baru tahu, pasti dia akan merasa sok tahu. Dia akan merasa paling bisa soal itu.
Dulu pernah ada kejadian itu di Amar TV. Tidak boleh ada qori di sini yang tidak punya sanad. Dia ngomong kayak gitu. Tidak boleh ada qori di sini kecuali dia punya sanad. Atau minimal qori tersebut harus lulus seleksi saya. Jadi kalau didengar sama dia bacaannya bagus, baru boleh ditayangkan. Kalau menurut dia bacaannya tidak bagus, jangan ditayangkan. Karena standarisasi kebenaran ada di dia gitu kan. Nah, harus didengarkan dulu. Tentu kita yang mengetahui itu langsung merasa bahwa ini bukan kebenaran. Kalau misalnya pengen lihat secara objektif, itu tidak dikembalikan kepada personal, tapi dikembalikan kepada kaidah umum, bukan subjektivitas seseorang. Makanya tidak boleh, kecuali memang dia ditugaskan untuk sebagai dewan pengawas, dewan pengawasnya, dewan seleksi, baru dia boleh seperti itu. Kalau dia tidak diberikan amanah seperti itu, lalu mengoreksinya, itu nggak boleh. Anda sering mengalami hal-hal demikian nih, terutama dalam masalah Al-Quran gitu. Sering kali Anda datang ke satu masjid, biasanya orang-orang Arab begitu. Orang-orang Arab ya, kita tidak sebutkanlah daerah mana. Orang-orang Arab itu ketika jadi imam di satu masjid, lalu ada orang yang pengen imam lagi di tempat mereka, pasti dites dulu sama dia. Kalau bacaannya sesuai dengan standar dia, silahkan imam di tempat kami. Kalau tidak maka cari tempat lain. Anda sering kayak gitu. Ya, waktu itu Anda pernah mau jadi imam, kamera udah dipasang itu, Amar udah siap tayang itu, siap shoot. Baru masuk situ, tiba-tiba imam masjidnya bilang, mana yang mau jadi imam maghrib ini katanya. Maghrib lagi imamnya. Sini dulu katanya. Itu 3 orang syekh depan Ana itu. Ada 3 orang syekh, ngetes. Coba baca katanya. Ana cuma baca Al-Fatihah. Ana nggak mau baca yang lain, baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah kata dia, baca yang lain. Terserah baca surat apa aja kata dia. Udah Anda baca ayat kursi. Ana kira kan jin itu pergi ya dengan ayat kursi ya. Anda baca ayat kursi. Selesai dia bilang, oke lah boleh kamu jadi imam silakan. Maksud Anda untuk apa? Untuk apa? Yang seperti itu untuk apa? Oke, misalnya kita menyeleksi orang agar bacaannya bagus ketika jadi imam, agar sesuai dengan kaidahnya betul. Tapi caranya nggak seperti menjuri. Kan itu bukan Hafiz Indonesia gitu. Bukan tiba-tiba harus dijurikan, harus seperti ini dan seperti itu. Ini tentu tidak benar. Ini kaidah yang keliru. Oke, kita masuk pada bab yang kedua sekarang. Yaitu dalam masalah hati. Ini sebenarnya bentar lagi selesai karena pembahasan hati ini cuma ada 2 subbabnya. Nah, ini berarti bab 1 nih segini nih. Dan ini belum dirinci karena kan di sini banyak banget ini. Kita baru menyebutkan sebagian. Ini sebelumnya banyak banget kualitas dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, ini yang niat dalam masalah iktisab kita sebut. Tentu ini perbedaan para ulama sengit dalam masalah iktisab ini. Tentu dalam masalah ujrah, dalam masalah ju'lah, dalam masalah ini tentu berbeda-beda para ulama. Tentu kita hargai apa yang penulis sampaikan di sini sebagai bentuk adab kita dalam belajar kitab. Berikutnya ini soal ayat-ayat ini juga. Ini kita harus ketahui bahwa mana ayat-ayat yang bisa kita pelajari, mana ayat yang kita harus tawakuf sehingga kita faham. Sekarang kita masuk bab yang kedua, yaitu sifat qulub ahlil Quran. Sifatu qulubi ahlil Quran. Sifatu mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Qulubi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Ahli apa? Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-Qur'ani mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Berarti susunannya apa? Mudhaf, mudhafun ilaihi mudhaf, mudhafun ilaihi mudhaf, mudhafun ilaihi. Sekarang mubtadanya sifatu qulubi, mana khabarnya? Sifatu qulubi ahlil Qur'an. Mana khabarnya? Ayo. Khabarnya mahzuf lid dalalah. Karena maknanya jelas. Kan sekarang kita lagi pengen nyebutin sifatnya. Contoh misalnya min sifati qulubi ahlil Qur'an at-tawadhu. Misalnya gitu kan? Berarti khabarnya jelas. Maka di sini sifatu qulubi ahlil Qur'an mustaqirrun kan gitu. Takdiruhu mustaqir atau kainun. Takdirnya seperti itu. Nah, yaitu refleksi sedikit ya kita keluar dari masalah ahlul Quran ini. Taib, inna liqulubi ahlil Quran sya'nan azima. Sesungguhnya pada hati-hati ahlul Quran itu memiliki kedudukan yang sangat agung. Fa inna laha amran mukhtalifan an ghairiha. Karena ada sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Hati-hati para ahlul Quran itu berbeda dengan yang lainnya. Fa inna ahlul Qur'ani idza dzukiru bil Qur'an tazakkaru. Wa idza wu'idu bil Qur'an injaziru atau injazaru.
Wa idza khuwifu bil Qur'an khafu. Hadarud dam'ah. Di sini kata penulis apa? Sesungguhnya ahlul Quran itu ketika dibacakan Al-Quran mereka langsung sadar. Idza dzukiru bil Quran, diingatkan dengan Al-Quran, tadzakkaru, sadar. Jadi mereka kalau diingatkan dengan Quran mereka sadar. Makanya Allah sudah kasih rambu. Kalau kita mau ngasih dalil Quran, ada orang-orang yang bisa nerima, ada orang yang nggak bisa terima. Misalnya Allah bilang di surat Qaf ayat terakhir, Allah bilang fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Quran bagi orang-orang yang takut pada ancamanku. Kalau orang nggak takut sama Allah, jangan dibacakan dalil. Karena percuma, nggak akan nyampe gitu. Itu makna fadzakir in nafa'atiz dzikra. Saya zakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa, kan gitu. Jadi ayat ini berbunyi tentang bagaimana banyak orang yang mungkin mengambil manfaat dari ayat, ada juga orang yang tidak mengambil manfaat karena mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wu'idzu bil Qur'an injazaru. Ketika mereka dinasihati dengan Al-Qur'an, mereka langsung injazaru itu ya sama lah kayak sadar, tapi dia jadi bergetar, jadi kembali lagi gitu. Kembali kepada kebenaran. Wa idza khuwifu bil Qur'an khafu. Ketika ditakut-takuti dengan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka langsung takut. Misalnya dibacakan tentang ayat-ayat kiamat, mereka langsung sadar, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak misalnya dibilang fiktif itu gitu. Itu berarti bukan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ketika dibacakan ayat dia langsung sadar gitu. Contoh misalnya ada penghafal Quran pacaran. Diingatkan, bukannya kamu hafal ayatnya wala taqrabuz zina. Saya gitu. Terus dia astagfirullah, iya juga ya, langsung putus sama pacarnya. Berarti ahlul Quran. Ahlul Quran itu. Tapi ketika ada Al-Quran, ditegur misalnya, kamu kan hafal ayatnya wala taqrabuz zina. Kenapa kamu pacaran? Terus dia bilang gini, saya nggak pacaran kok. Saya cuma ta'arufan aja. Ini hubungan tanpa status aja. Bentar lagi juga dinikahin. Jelas ini bukan ahlul Quran. Dia memang penghafal Quran, tapi bukan ahlul Quran. Karena para ahlul Quran itu ketika ditegur dengan ayat, dia langsung sadar. Ayatnya dihafal masalahnya. Ayatnya dia tahu masalahnya. Sehingga dia langsung sadar dengan ayat-ayat yang dihafal. Adharud dam'a. Dia bahkan menghadirkan air mata. Jadi tidak jarang mereka itu berderai air mata ketika menjumpai ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang sedang mereka lakukan gitu. Mereka sadar terhadap perbuatan-perbuatannya. Makanya di sini disebutkan raqiqul qalb. Ya, ini sampai disebutkan mereka itu memiliki hati-hati yang sangat lembut. Ya, hati-hati yang sangat lembut. Bahkan layyinu aljanib. Mereka juga hatinya jiwanya lembut, sama maknanya. Kullu hadhihi sifat sahibil Quran alal haqiqah. Ini semua sifat ini adalah sifat-sifat para ahli Quran. Jadi hati ini sebenarnya tipu nih tulisannya ini. Raqiqul qalbi harusnya gitu. Bukan ada wawul jamaahnya, salah. Harusnya raqiqul qalbi layyinul janib gitu harusnya. Tidak ada wawul jamaahnya. Karena itu bukan fiil, dia sifat. Maka raqiqul qalbi layyinu, enggak ada waw dan alifnya, layyinu aljanib. Jadi lembut hatinya, lembut juga jiwanya. Ini semua sifat-sifatnya para Al-Quran. Jadi hatinya para Al-Quran lembut, ya, hatinya juga mudah dinasihati, selalu bergetar ketika disebut nama Allah. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 23, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Taqsya'ir itu artinya bergetar. Bergetar kulit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya merinding. Merinding orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan ayat. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian yang tadinya bergetar, hati mereka tenang, kulit mereka juga jadi tenang karena mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka sedang ketakutan, dibacakan ayat, langsung tenang. Ketika mereka dalam keadaan panik, dibacakan ayat, langsung tenang. Itu ciri-ciri Al-Quran. Jadi ketika dia dalam masalah, lalu dia panik, lalu dia gemetar, dia takut dan lain-lain, dibacakan ayat Allah, tenang. Khawatir, misal overthinking dan lainnya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia langsung sadar. Wa qala Qatadah radhiyallahu an, hinama dzakara hadhihi al-ayah. Imam Qatadah ketika menafsirkan ayat ini, beliau bilang, hadza na'tu awliyaillahi fi kitabillah. Ini adalah sifat para awliya Allah, para wali-wali Allah dalam kedekatan dengan Al-Quran. Annahu taqsya'irru qulubuhum. Mereka bergetar hatinya. Wa tadma'u a'yunuhum. Mata mereka berderai air mata.
lillahi jalla wa ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu bukan yang bisa terbang. Wali itu bukan yang bisa jalan di atas air atau narik rantai emas dari langit. Wali itu adalah mereka yang bergetar hatinya ketika dibacakan Al-Qur'an. Wali itu pasti merinding kalau dibacain dangdut itu. Merinding wali itu, bukan seneng dangdutan. Kalau ada wali demen dangdutan, band berarti dia. Bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Karena wali Allah itu justru bergetar ketika dibacakan ayat-ayat, dia menangis. Begitu juga beliau menyampaikan, Al-Imam Qatadah mengatakan, "Walam yadhkurillah azza wa jal min na'tihim annahum kanu yusarrikhun wala annahu kana yughsha alaihim wa innama hadza na'tu ahlil bid'ah minasyaitan." Kata beliau, Allah itu tidak pernah menyebutkan ciri-ciri para ahlul Quran itu seolah-olah ketika dibacakan ayat menjerit-jerit. Sebagaimana keyakinan di antara kita. Orang tuh kalau levelnya sudah ma'rifah, dibacakan Quran tuh kayak kesurupan. Kayak orang gila. Tentu ini kebodohan ya, bukan sifat para ahli Quran. Atau banyak orang ketika dibacakan Quran mereka ngapain? Teriak Allah. Terus teriaknya kayak orang kesurupan lagi. Allah misalnya gitu. Ini banyak kesalahan-kesalahan kita kayak begitu itu. Ada satu kejadian dulu tahun berapa Anda lupa. Anda lagi baca Quran di salah satu pondok. Ribuan yang hadir waktu itu. Baca Quran, tiba-tiba teriak. Anda kira ini kayak berefek ada yang keruqyah atau gimana gitu. Ternyata mereka teriak itu karena mengagumi ayat. Tapi mereka teriak. Terus Anda langsung setelah Anda ngaji, Anda ceramah, Anda sampaikan gitu. Tadi yang teriak kerasukan atau gimana Anda bilang? Enggak, mungkin orang-orang yang ahlul Quran itu ketika dibacakan ayat seperti itu. Apalagi kalau kita lihat ya beberapa negara itu, orang baca Quran dikasih duit, ya kan? Ya, sampai di negara kita juga dicontoh lagi begitu, diselipin uang di sininya, di pecinya ditaruh uang, ada yang disawer, diginiin, lagi ngaji. Antum cari video-videonya itu banyak, ada qorinya sampai speak up juga itu. Saya juga tidak terima kata digituin. Disawerin uang lagi baca Quran. Lihat bagaimana negeri kita yang tercinta ini melakukan kebodohan di dalam masalah ayat-ayat Al-Quran. Tentu para ahli Quran tidak terima. Bahkan misalnya kita lihat di Pakistan, di India gitu, dilemparin bunga, lagi baca Quran, lagi ini dikasih uang, maksudnya ini seperti apa? Apakah seperti itu ahli Quran? Apakah seperti itu respon orang kepada Al-Quran? Wala annahu kana yughsha alaihim, atau tiba-tiba pingsan. Contoh misalnya ada orang saking kuatnya iman dia dibacakan Quran langsung pingsan gitu. Enggak gitu-gitu juga gitu. Wa inna ma hadza na'tu ahli bid'ah minasyaiton. Ini adalah sifat para pelaku bid'ah. Yang mana itu adalah ciri-ciri syaitan gitu. Tegas ini. Ini perilaku para ahlul bid'ah. Yang seperti ini tentu keliru gitu. Jadi kalau misalnya orang teriak-teriak seperti itu ketika dibacakan ayat, itu perbuatan yang keliru. Boleh bilang Allah boleh, tapi kenapa harus teriak-teriak gitu? Sampai Allah gitu misalnya. Ngapain ente? Ya. Jadi apa fungsinya kita seperti itu? Kita kagum boleh, tapi kekaguman kita tidak boleh melewati adab kita kepada Al-Quran. Anda jadi ingat waktu itu Syekh Malik itu lagi nonton video, pas banget momennya baca Quran. Terus audiensnya pada teriak. Ada orang qori baca Quran terus audiensnya pada teriak. Dia langsung nunjukin HP-nya ke Ana. Antum lihat ini Fikri. Lihat orang gila apa yang ketika dibacakan Al-Quran dia teriak-teriak begini. Itu dalam hati Ana. Kalau antum tahu di Indonesia lebih parah daripada itu. Itu di luar negeri videonya. Kalau antum tahu di Indonesia itu lebih parah daripada itu, Ana bilang. Cuma ya kayak gitulah. Kita ketika mendakwah itu dibilang kita tidak menghargai Al-Quran, ya, tidak mencintai Quran, tidak begini dan begitu. Entah bagaimana pola pikir orang-orang yang seperti itu. Padahal hati mereka itu bergetar, tidak menyebabkan seolah-olah mereka jadi gila gitu. Ya. Oke, itu ciri yang pertama, itu hati mereka bergetar. Makanya innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya, ketika dibacakan disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Bagaimana orang-orang yang beriman itu disifati dengan bergetarnya hati, bukan berbicara atau teriaknya mulut gitu. Itu bahasanya bagaimana kita mengagumi dalam hati. Yang kedua, sifat yang kedua, dan ini yang terakhir dalam masalah para hati-hatinya ahlul Quran ya, adalah min sifati sahibil Quran al sahibul Quran min tabi'ihi at-tawadhu' wal khusyu' lillahi azza wa jalla. Di antara sifatnya adalah hatinya tawadhu dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal khusyu'a min a'zami atharihi tawadhu. Sesungguhnya khusyuk adalah buah terbaik tawadhu. Bukti tawadhunya seseorang adalah khusyuk. Ya, bukti tawadhunya orang adalah dia itu memiliki kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti tawadhu. Jadi tawadhu itu buktinya bukan semakin nunduk semakin tawadhu, bukan. Kalau salim itu sampai nyungsep gitu.
Itu bukan definisi tawadhu ya. Semakin dia nyungsep semakin tawadhu, bukan. Tawadhu itu dilihat dari kekhusyuan hati, bukan dari semakin dia nyungsep semakin tawadhu. Main nyungsep-nyungsepan kalau salim gitu. Ngapain ya? Nyungsep-nyungsep. Walidzalika lamma dzakar Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah taala sifat ahli Al-Qur'an qala wa yatawadhu'una li ahlihi wa liman ta'allamah. Dia bertawadhu kepada para ahli Al-Qur'an dan dia tawadhu kepada para pelajar Quran. Dia nggak merasa sok gitu. Dia justru menghormati orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Walamma dzakara sifatal ladzina yata'allamuna Al-Qur'an di dunya qala wa min sifatihim annahum yatakabbaruna ba'da qira'atihi 'ala khalqillah. Orang kalau misalnya niat menjadi Al-Qur'an itu karena dunia, biasanya dia sombong. Ketika dia sudah baca Quran tuh merasa paling oke bacaannya. Wala yatawadhu'una fihi, dia tidak tawadhu. Wa yuhibbuna ada wawunya, ini tipe juga. Wa yuhibbuna an yatasaddaru wa an ya'lu 'ala ghairihim. Dia suka banget kalau misalnya orang-orang itu kayak meninggikan dia, memuji-muji dia. Dia kesenangan kalau kayak gitu. Artinya para ahlul Quran itu tawadhu. Hadhi min af'alil qulubi allati yamtahinul muslim nafsahu wal yanzur ahwa min ahlil Quran al haqiqah am annahu laisa kadzalik. Ini berarti kita harus tahu bahwa dalam masalah Quran ini hatinya ada dua tadi. Soal bergetar, yang kedua itu soal masalah apa? Tawadhu. Ini sifat kita yang kedua kita tulis sebagai penutup. La ilaha illallah, banyak banget ya. Sekarang berarti kita sudah masuk bab yang kedua. Ini bab 1 sudah selesai. Yang kedua adalah koneksi hati para ahlul Quran. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah masalah apa? Bergetar dan menerima ayat ketika diperingati, ketika diperingatkan lah ya, peringati kayak perayaan. Bergetar dan menerima ayat ketika diperingatkan atau dinasihati. Yang kedua adalah masalah apa? Tawadhu, yang menghasilkan apa? Khusyuk. Dan khusyuk di sini maknanya khusyuk secara bahasa apa? Al-khusyuk secara bahasa adalah tawadhu. Jadi khusyuk itu secara bahasa tawadhu, tazallul. Ini makna khusyuk. Juga maknanya adalah al-khudu'. Ini secara bahasa nih. Tawadhu, ingat pakai ain ya. Kalau pakai hamzah jadi wudu ini. Fiilnya itu tawadhu'a ya tawadhu'u pakai ain. Kalau pakai hamzah wudu artinya. Tawadhu'a ya tawadhu' wudu dia. Kalau tawadhu'a ya tawadhu'u tawadhu'un, ini artinya adalah yang kita ketahui yaitu rendah hati, tadzallul, dia juga al-khudu' sama maknanya, merendah. Sini artinya adalah merendah. Jadi dia tidak pernah meninggikan dirinya dengan kelebihan-kelebihan yang dia punya. Kalau ini berarti dalam bab apa? Nasihat. Jadi para ahlul Quran itu hatinya lembut. Ketika dibacakan ayat, ditegur dengan ayat, dia langsung terima, tidak langsung sombong dengan masalah-masalah yang sedang dia lakukan. Itu diantara ciri-cirinya koneksi hati para ahlul Quran dalam masalah sifat-sifat mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi insyaallah di episode berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kemudahan untuk mempelajarinya. Dan semoga sifat-sifat ini Allah sematkan kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.